Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Ibu. Pagi. Alhamdulillah dengan berbagai kesibukannya Ibu telah menyempatkan waktu untuk mengadakan sesi wawancara ini. Wawancara ini adalah praktik pengambilan keputusan yang biasa Ibu jalankan, terutama untuk kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar gitu ya dua kepentingan tersebut. Jadi wawancara ini untuk modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pertama, proses dalam pengambilan keputusannya itu sendiri juga kita analisis masalahnya dulu mungkin. Yang utama dalam pengambilan keputusan itu yang terutama buat saya itu bagaimana saya mengambil keputusan itu yang objektivitasnya tinggi. Artinya ini perlu yang namanya slow thinking skill ya. Jadi kita nggak tergesa-gesa, walaupun memang keputusan harus diambil secepat mungkin, namun pola berpikir kitanya yang tidak terburu-buru mungkin satu. Kemudian ada proses yang namanya dilema etika, bujukan moral. Nah, ini yang harus kita benar-benar menganalisis. Ini sebenarnya masalahnya yang mana gitu ya. Ini masalahnya lebih kekuatan bujukan moralnya atau dilema etikanya. Tapi pada akhirnya biasanya kalau urusan dengan bujukan moral itu biasanya dikesampingkan, hanya akan bicara menggodok bagaimana sebuah dilema etika bermasalah gitu ya. Nah ini kadang-kadang yang memang kalau ngomongin dilema etika, kadang-kadang masuk lagi bujukan moral di dalam dilema etika sendiri. Makanya ada yang namanya paradigma mengambil keputusan. Kalau urusan keputusan sekolah, berarti banyak yang harus dipertimbangkan. Apakah keputusan ini, permasalahan ini akan menyebabkan solusi yang dinikmati secara individu atau masyarakat gitu ya. Kemudian apakah ini bicara benar atau hanya sekedar setia gitu ya, atau bicara ini benar-benar justice atau kita karena kasihan gitu ya. Nah, atau juga misalnya lebih ke hasil solusinya ini manfaatnya hanya sehari tahun sekarang gitu ya, jangka pendek atau jangka panjang. 4 paradigma ini dilakukan satu persatu analisis. Mungkin ini yang disebut thinking slow-nya di sini. Lihat satu persatu. Oh ternyata yang harus kita kuatkan bahwa keputusannya ini berdampak pada siswa, berarti masyarakat yang dipakai. Kemudian oh ini dampaknya harus nggak boleh hanya sekarang, tapi harus jangka panjang gitu ya. Kemudian oh ini masalahnya benar, kebenaran yang harus ditegakkan gitu ya. Nah nanti dari 4 paradigma ini baru kita turunkan kembali nih ke dalam walaupun berarti kita sudah memilah. Kalau di guru penggerak ada yang namanya langkah pengambilan keputusan. Ketika kita memilah-milah, oh ini dilema etika nih ternyata. Jadi kita kan sudah harus memilih nilai kebajikan yang mana. Itu kan salah satu dari langkahnya. Baru setelah itu kita akan bicara terkait yang namanya mungkin lebih ke penggodokan keputusannya. Nah ini juga yang nanti akan kita lihat apakah keputusan yang diambil ini kita mau berbasis apa nih. Nah, apakah berbasis peraturan? Biasanya kalau peraturan kaku banget gitu ya. Kemudian apakah kita juga mau bicara hasil akhirnya? Apakah kita juga mau bicara terkait prinsip selanjutnya? Apakah ini adalah proses rasa kepedulian? Nah, ini juga diubek-ubek lagi nih dari 4 paradigma kita turunin dengan prinsip. 3 prinsip. Ya, keputusan yang saya bilang, keputusan berpikirnya lambat, tapi dalam waktu yang kita tidak terlalu lambat. Berpikir lambat itu bukan artinya menunggu keputusan itu dalam waktu yang panjang. Menunda-nunda gitu ya. Menunda-nunda, tapi proses berpikirnya menganalisis. Siap. Berarti prosedurnya biasanya seperti itu ya. Betul, seperti itu. Lalu selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terutama pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau dilema etikanya mengkhususkan terhadap satu individu, itu biasanya hanya saya pribadi, karena ini urusannya individu. Tapi kalau ada bermasalahnya terkait buah kelompok, itu kita ada tim di mana biasanya kita melibatkan satu, di sini ada tim kerja guru mungkin ya, kemudian ada pengawas bina juga dilibatkan kalau ini masalahnya sudah naik ke masalah kelompok. Tapi rata-rata dilema etika yang saya hadapi ini lebih ke cenderung ke masalah individu. Jadi lebih bagaimana seorang atasan dengan bawahan kita cari solusi. Siap.
Seperti itu ya. Lalu dari semua hal yang telah Ibu sampaikan yang sudah mendekati sempurna ini ya, Masya Allah. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang satu, objektivitasnya tinggi. Kita harus Hmm. belajar memilah keadaan, ya. Saya perempuan, rasa bapernya kuat. Nah, tapi bagaimana kepala kita tetap berada di porsinya, gitu ya, saat. Kemudian karena dengan role ini, walaupun mungkin orang akan bilang ini kaku loh dengan 9 langkah. Tidak 9 langkah dilakukan sebetulnya, tapi bagaimana proses ini kita lakukan lebih ke analisa sehingga kita bisa mematangkan diri, brainstorming secara pribadi bahwa apa yang mau diputuskan itu benar-benar baik dan benar gitu ya. Itu sih sebenarnya cenderung seperti itu. Jadi lebih ke bermanfaatannya, keputusan itu lebih, kalau yang sudah ya, ini lebih kondusif, lebih aman. Mungkin begitu Ibu, alhamdulillah sangat ini ya, mendalam sekali pembicaraan kita yang singkat ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu untuk saya Ibu, dan juga ada manfaatnya untuk kami semua yang dapat menyaksikan video ini. Terima Sama-sama. kasih atas waktu yang diberikan Ibu. Sama-sama Bu Ena. Kesibukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Amin. Terima kasih. Begitulah Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah telah memberikan waktunya untuk mengadakan wawancara mengenai modul 3.1 pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dalam kehidupan sehari-hari ketika memimpin ya Pak, tentunya dalam mengambil keputusan selama ini ada beberapa kasus yang nilai-nilai kebajikan itu saling bersinggungan. Lalu dilema etika itu kebaikannya sama-sama besar gitu, lalu kedua-duanya dibentrokkan. Maka yang akan kita bahas adalah tentang hal itu Pak. Saya dari CGP Angkatan 9 ini sedang membahas materi itu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, dan bagaimana cara Bapak mengambil keputusan di sekolah, terutama apabila ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, terima kasih. Untuk kasus atau permasalahan yang dihadapi, tentu yang pertama yang saya lakukan adalah melihat dulu prosedur tupoksi yang pernah ada di lembaga ini. Apabila itu adalah kasus baru, maka kita akan mengkajinya, menganalisisnya dengan prinsip kebaikan, keadilan, dan moral gitu kan ya, seperti itu. Apabila ada dua kasus yang sama-sama seimbang gitu dalam bobot seperti apa yang harus diputuskan, maka itu hal yang akan saya lakukan adalah diskusi dengan pemegang kebijakan, dalam hal ini pesantren, dan diskusi dengan orang atau pihak yang terkait dengan kasus tersebut. Nah, ini kan semangatnya adalah semangat solusi gitu ya, seperti itu. Ya, baik. Lalu untuk pengambilan keputusan tersebut yang biasa Bapak lakukan selama ini, apakah ada tantangan gitu yang Bapak rasakan dalam menghadapi kasus yang dilema-dilema etika begitu? Tantangan pasti ada. Untuk kasus seperti ini kan kalau saya berpendapat ini yang paling strategis itu adalah komunikasi gitu kan ya. Adalah komunikasi. Bagaimana kita memediasi unsur-unsur yang terkait supaya kita terlepas dari masalah personalnya, tapi kita lebih fokus ke masalah solusinya gitu. Tentu saja dalam mengambil keputusan saya tidak akan lepas dari kelemahan gitu ya. Makanya hasilnya pun tidak akan mutlak tepat seperti itu. Hanya minimal kita meminimalisir aspek-aspek yang istilahnya dapat menjadi potensi ke polemik berikutnya gitu. Lalu apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Ketika menyelesaikan sebuah kasus, kan untuk leadership itu masalah kebijakan, masalah gaya dan seni gitu ya. Untuk saya pribadi, saya ketika menghadapi kasus itu lebih memilih untuk menetralkan diri saya dulu dari masalah-masalah personal seperti marah, kecewa dan sebagainya.
Nah, ada momentum di mana semuanya sudah netral dan pihak yang akan saya hadapi juga sudah mempersiapkan diri dengan argumentasinya, baru di sana ada apa istilahnya diskusi dan treatment gitu. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? SDIT Persis Tarogong merupakan institusi swasta di bawah kepemimpinan yang lebih tinggi, ya. Ada pimpinan pesantren atau yayasan. Nah, itu hal yang membantu adalah saya bisa konsultasi gitu. Satu itu. Yang kedua, untuk masalah-masalah profesionalisme yang berkaitan dengan kode etik, kepegawaian dan sebagainya, ada pengawas dan sebagainya. Dan alhamdulillah saya juga banyak dibantu oleh rekan-rekan guru yang lainnya juga yang secara empiris mungkin mereka sebetulnya lebih paham dengan kondisi atau kasus tertentu gitu. Siap. Lalu dari semua hal yang sudah disampaikan tadi, apakah ada pembelajaran yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan pada saat dilema itu? Ya, dilema etika apa dalam satu masalah itu pasti ada resiko ya. Nah, itu resiko yang saya pelajari itu harus diambil. Apapun itu, karena sudut pandang orang terhadap satu masalah itu berbeda-beda. Tergantung dengan mood dan kepentingannya, kan seperti itu. Kalau masalah tersebut dan solusi yang saya ambil itu merugikan, menurut sudut pandang dia, ya konsekuensinya saya akan dibenci gitu ya. Kalau itu menguntungkan, maka akan saya maka akan disukai. Jadi intinya jangan terlalu berharap dengan jangan terlalu berekspektasi dengan apa ya pendapat positif gitu ya yang saya jadikan pelajaran, tapi yakinlah bahwa keputusan saya walaupun nanti saya akan tahu kurang tepat, minimal decision maker sebagai salah satu fungsi saya di sini sudah dilakukan gitu. Siap Pak. Terima kasih, sangat berharga sekali ilmunya Pak, dan ada kesimpulan yang menarik nih barusan bahwa ketika kita sudah berpegang teguh terhadap solusi-solusi yang kita hasilkan, maka harus siap dengan Ya, konsekuensinya. resiko lah, karena itu kehidupan ya. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sangat bermanfaat sekali ilmu yang Bapak Amin. berikan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Amin dan ya Allah ya kebaikan Rabbal bersama. Alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.